Beli, serius banget sih bacanya. Iya nih Sam, ngeri banget baca berita soal corona, makin parah, jadi takut mau kemana-mana. Iya emang ngeri sih ngeri ya, tapi jangan sampai kengerian itu mempengaruhi sukacita dan pengharapan kita, Pak. Betul banget, seperti saat kita akan beribadah nih Sam ya, sukacita dan pengharapan harus tetap ada. Namun sebelum kita beribadah, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Kak, sukacita itu hanya di dalam Tuhan loh. Amin. Seperti juga Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang bersukacita karena berulang tahun minggu ini nih Sam. Siapa aja mereka? Ini dia. Nah, sekarang kita mau mengingatkan jemaat yang rindu memberikan persembahan. Ya, seperti yang tertera dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Nah, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Nah, sudah saatnya beribadah dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita senang sekali bisa berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah Gereja Baptis Indonesia Rosipina Minggu 20 September 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini bersama-sama. Firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian saat terindah di dalam hadirat. Dalam hadirat-Mu
sama-sama kita katakan saat terindah. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidup kami, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kau yang mulia, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
lagi Tuhan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang agung, yang mulia, yang sangat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, sebab Dia baik, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Sama-sama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan yang masukkan cintaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setia, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil saat teduh, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian sampai akhir hidupku.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap memilihku. Tindakanku sempurnakan jadi tanda yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Benar Tuhan, Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, apa kabar saudara? Ini adalah hari yang ke-263 dalam tahun 2020 ini. Masih ada 102 hari ke depan untuk mencapai garis akhir tahun 2020 kalau Tuhan berkenan. Apakah Anda masih semangat? Masih sehat? Optimis hidup dalam new normal? Atau sudah lesu, hopeless, dan terkampar? Bagaimana kita mampu bertahan dalam situasi yang makin sulit? Maju terus atau menyerah karena stres yang berkepanjangan? Coba dengarkan kisah isi hati seorang penjual buah yang stres karena kekasihnya, penjual sayur, telah berpaling ke lain hati. Dia menulis surat seperti ini.
wajahmu memang manggis, watakmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Sirsak sudah nafasku, hatiku anggur lebur, ini dilema dalam hidupku. Memang ini juga salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukku, semangka kau bahagia dengan pria yang lain. Sawanara dari Durianto. Tak lama kemudian, si penjual sel pun membalas suratnya dengan tulisan seperti ini. Membalas kentang suratmu itu, brokoli, brokoli, sudah aku bilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu gak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu, makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku saja, masih kewortel. Terus terong aja, cintaku pun sudah lama tomat. Jangan kangkungi aku lagi. Aku mau hidup saledri. Cabe deh. Salam Savitri. Nah, mungkin Anda yang waras, mungkin tersenyum membaca atau mendengar surat orang stres model seperti ini. Tapi itulah hidup. Sering seperti sekarang ini, terpaan badai COVID yang masih merajalela, selalu ada peristiwa konyol yang membuat hidup ini makin menderita. Kata orang Sunda, ayah-ayah wae, artinya ada-ada saja. Nah, kalau Anda sedang stres dengan keadaan yang sekarang yang belum menentu, ini saatnya Anda berdoa sambil puasa. Mohon pertolongan Tuhan untuk memberi kekuatan supaya Anda bisa terus melangkah saat hidup semakin susah. Doa dan puasa sering dianjurkan saat krisis sedang terjadi. Doa mungkin sudah biasa Anda lakukan saat dalam kesulitan. Tapi puasa, pernahkah terpikirkan? Nah, kalau bicara tentang puasa, apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Muka yang muram, sering buang ludah, mata redup pengen tidur, lesu, pusing. Orang-orang yang biasa jualan makan waktu siang harus tutup, yang biasa jual makanan dikejar-kejar oleh satpol, rahasia setiap hari, nggak boleh makan di muka umum. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang sikap puasa yang benar. Bicara tentang sikap artinya penampilan dan perilakunya saat kita puasa. Yang benar artinya apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita baca Matius 6 ayat 16-18 yang berbunyi, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus berkata jangan puasa dengan muka muram seperti orang munafik? Nah, kalimat apabila kamu berpuasa dalam bahasa Inggris ditulis when you fast. Artinya ketika kamu puasa.
kalimat itu memberi gambaran bahwa puasa sudah biasa dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Misalnya Lukas pasal 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu." Nah, biasanya Senin dan Kamis. "Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, ketika puasa sudah jadi kebiasaan formal 2 kali seminggu, Senin dan Kamis, maka puasa jadi kehilangan makna. Akibatnya, puasa menjadi kebiasaan. Yang pertama, untuk pamer kesombongan bahwa seseorang itu insan religius yang taat pada agama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Yang kedua, kebiasaan untuk menyamarkan kejahatan. Baca Yesaya 58 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah-bantah, dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi." Nah, pada yang ketiga dikatakan mendesak-desak. Kata itu berarti to exploit, memanfaatkan, mengambil keuntungan dari orang lain. Pada hari puasa, mereka masih sibuk berbuat kejahatan, mengeksploitasi orang-orang di bawah kaum buruh dan pekerja, dan dengan sesama mereka juga berkelahi. Maka sekarang dalam dunia bisnis ada pemeo yang viral. Hari Senin sampai Sabtu menipu orang, dan hari Minggu menipu Tuhan. Dengar apa yang Tuhan ajarkan tentang puasa. Matius 6 ayat 16, "Apabila waktu, ketika, saat kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Orang munafik dikatakan mengubah air mukanya. Kata ubah berasal dari kata yang berarti merusak. Orang munafik sengaja merusak penampilan wajah yang biasa menjadi terlihat suram, seolah penuh derita dan beban yang berat, supaya terlihat sedang puasa. Dan sekarang lihat itu anak-anak alay kalau sedang selfie. Maka mereka berubah dari yang ceria tersenyum menjadi melotot, miring ke kanan, miring ke kiri, dan monyong-monyong. Nah, seperti itulah kata mengubah artinya. Bagaimana sikap kita saat puasa? Ayat 17 Matius 6, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu." Nah, mari kita belajar. Saat kita puasa, kita harus yang pertama tetap ceria walau susah. Kenapa? Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis, dengan mengadu." Ayat 13, "Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan,
Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Kata firman Tuhan, koyakan hati, bukan pakaian atau wajah. Ceria artinya yang pertama, tetap semangat, sesusah apapun hidup. Kata anak muda, semangat. Belajar dari para pemadam kebakaran. Mereka punya moto, pantang pulang sebelum padam. Mereka akan terus bekerja sepanjang malam sekalipun untuk menaklukkan api yang sedang berkobar. Nah, hidup harus seperti itu. Saat kita puasa harus seperti itu. Tetap ceria, tetap semangat. Kita harus berani tetap semangat untuk terus melangkah walau jalan terhambat badai. Aristoteles mengatakan, "You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor." Anda tidak akan pernah bisa berbuat apapun di dunia ini tanpa keberanian. Itu adalah kualitas karakter yang terbesar sebelum menerima kehormatan. Nah, bukan hanya sekedar semangat, kata ceria itu juga berarti sabar. Ada pepatah orang Sunda berbunyi, "Jika racak ninggang batu, lila-lila jadi legok." Artinya, tetesan air menetes di atas batu, lama-lama batu akan berlekuk. Tetesan air di gua yang jatuh di atas batu, akhirnya batu berlekuk. Diperlukan ribuan tetes air, waktu yang lama, puluhan tahun untuk membuat batu yang keras menjadi lekukan. Itulah makna kesabaran. Itulah makna kesabaran yang diperlukan untuk menunggu jawaban Tuhan saat kita puasa untuk hal yang sedang kita gemuli. Kata ceria juga berarti kita tetap sukacita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "Rejoice in the Lord always." I will say it again, rejoice. Kata selalu atau always artinya dalam segala keadaan. Memang menunggu itu menjengkelkan. Menunggu apa saja. Di lampu lalu lintas, saat lampu merah menjadi hijau, antrian panjang di loket-loket kartis atau di pos atau di kereta kiriman atau menunggu jawaban apapun. Memang menunggu itu tidak mengenakan, tapi kita tetap harus sabar. Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Yusuf harus menunggu 13 tahun untuk mengalami mimpinya, melihat bintang menjadi kenyataan saat dilantik menjadi raja muda, orang nomor 2 di Mesir. Daud harus menunggu lebih dari 20 tahun untuk menjadi raja Israel sejak ia diurapi. Nah, yang kedua, sikap kita saat puasa tetap berkarya walau tidak mudah. Yang pertama, tetap ceria walaupun susah. Sekarang tetap berkarya walau tidak mudah. Dalam Yesaya 58 ayat 6 dikatakan, "Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku." Saat kita puasa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita berbuat sesuatu untuk sesama. Yang pertama, berempati, membuka belenggu, melepaskan taliku, memerdekakan yang teraniaya, mengajar kita. Pernah kita memikirkan saatnya kita yang dibelenggu, kita yang diikat dengan taliku, kita yang teraniaya. Empati berasal dari dua kata, in dan pathos. In di dalam, pathos itu feeling, perasaan.
tempatkan perasaan kita patos di dalam diri orang lain, atau perasaan orang lain tempatkan dalam hati kita. Pikirkan mereka yang terbelenggu kemiskinan, penderitaan, masalah. Bisakah kita merasakan penderitaan mereka? Jangan lakukan itu kepada bawahan atau sesama kita. Berbuat kejahatan yang semena-mena. Di Jerman ada kisah tentang orang yang makan di restoran tidak habis didenda. Mereka bertanya kenapa? Mereka menjawab, uang memang Anda yang punya, tapi sumber kehidupan ada alam yang punya. Jangan sia-siakan itu. Anda kalau sekarang pergi ke restoran all you can eat atau makan semuanya, jangan serakah. Ada restoran yang menjatuhkan denda kalau Anda membuang sisa terlalu banyak di piring. Lihat antrian-antrian pesta. Banyak orang serakah mengambil begitu banyak makanan. Waktu dimakan hanya setengah piring, seperempat piring. Sisa makanan begitu banyak menumpuk. Bisakah Anda merasakan perasaan orang yang lapar, orang yang susah, orang yang miskin seperti sekarang ini? Berkarya itu artinya berbagi, nggak cuma berempati, berbagi. Memecah-mecah roti, membawa orang yang tak punya tempat untuk tinggal, pakaian bagi mereka yang telanjang. Itu hanya berbagi. Dalam Yesaya 58 ayat 7 dikatakan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Sekarang wabah corona telah membuat produksi perusahaan menurun. Ada hanya tinggal 20% atau 10%. Bahkan banyak perusahaan gulung tikar. Banyak orang berubah haluan dari kerah putih jadi kerah biru. Dari orang yang bekerja profesional pakai baju putih dengan dasi di kantor-kantor pakai jas, berubah jadi pekerja kasar. Mungkin mereka jadi driver Gojek atau Grab. Walau banyak yang tambah kaya seperti Zoom dan Amazon. Banyak negara sudah masuk resesi dan krisis ekonomi sekarang. Saya sering membaca status WhatsApp. Saya sering baca ada jemaat yang jualan yogurt, sale pisang, ngohyong, durian. Saya sering pesan, membeli. Tak peduli berapa harganya atau jauh tempatnya, harus pakai ongkir. Saat saya membayar, saya suka memberi lebihan, melebihi apa yang harus dibayar. Yang menerima transfer sering bingung, Pak, kenapa bayar lebihan, katanya. Saya bilang, dalam musim COVID, pembulatan ke atas, walaupun tidak banyak. Saya ingin berbagi dengan mereka. Saya membaca di status orang itu, ditulis, ada customer katanya, yang sering beli sesuatu dari aku, tapi suka dilebihin bayarannya. Betapa indahnya kalau bisa berbagi. Nah, ini oleh Tuhan. Jangan takut bangkrut. Selama 6 bulan saya stay at home. Sejak April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, bahkan mungkin sampai akhir tahun. Yang terakhir, bulan Maret saya khotbah di Rospina. Ada orang yang suka ingat bahwa saya pengkhotbah yang tidak menggembalakan jemaat. Tidak seperti pendeta-pendeta yang tayang di YouTube mencantumkan rekening bank. Mereka tahu saya hanya khotbah saja. Mereka ingat. Ada gereja di luar negeri ingat saya. Ada gereja besar di Jakarta ingat saya. Ada pasien di rumah sakit ingat saya. Ada gereja kecil ingat saya. Ada jemaat yang ingat kirim sembako. Padahal banyak orang kaya, aktivis yang selalu konsultasi kalau mereka sedang susah, konsultasi sedang sakit.
tapi sedang saat seperti ini, sebenarnya mereka nggak pernah ingat. Sehingga oleh Tuhan, ini saatnya kita berbagi. Mari kita berempati. Tempatkan perasaan mereka di hati kita, dan hati kita di tempat mereka. Saat kita puasa, saatnya kita berbagi. Membuka belenggu-belenggu, berbagi roti, berbagi berkat. Jangan takut bangkrut. Tuhan pelihara kita. Tuhan memberkati kita. Sebagai kesimpulan tentang sikap puasa yang benar menurut firman Tuhan, yang pertama, tetaplah ceria walau susah, karena Tuhan sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah kita. When you are waiting, God is working something out for you. Saat kita sedang menunggu, Tuhan sesungguhnya sedang bekerja mengerjakan sesuatu untuk kita. Yang kedua, tetaplah terus berkarya walaupun tidak mudah. Walau kita sedang susah, lihatlah sekeliling. Ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Mari berempati, mari berbagi. Biarlah orang tidak usah tahu saat kita puasa. Menyaki kepalamu, cuci mukamu, bercerialah dalam segala keadaan, bersukacitalah. Bapa yang diam di tempat yang tersembunyi akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau tahu pergumulan anak-anak-Mu saat COVID-19 masih merajalela. Biarlah belas kasihan-Mu turun dan kemurahan-Mu berlimpah atas mereka. Pulihkanlah keadaan negeri ini, negeri kami ini, supaya kondisi kesehatan dan ekonomi bangkit kembali. Dalam situasi new normal, berkati seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Amin. cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya.
ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Baik sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan menolong kami, melayakkan kami untuk kami menjadi anak-anak Allah dan terus dapat memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan menolong kami untuk bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Bapa, kami berdoa biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh menyukakan hati-Mu, itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan Kau sendiri yang dipermuliakan atas setiap pujian dan penyembahan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah setiap firman Tuhan yang lahir di dalam hati kami itu boleh terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan menolong kami untuk hidup kami semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta Tuhan, mohon kiranya juga Tuhan sertai pemerintah di Indonesia untuk menolong rakyat Indonesia menemukan vaksin COVID-19. Tuhan, kami berdoa biar semua proses yang sudah dijalankan itu boleh menolong dengan cepat penemuan vaksin ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pasien, biarlah kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan, menolong mereka juga untuk cepat pulih di dalam kondisi mereka kembali kepada kehidupan mereka sehari-hari untuk mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dan juga pemimpin-pemimpin di gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap panitia perancang dan semua rekan-rekan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Biar Tuhan sendiri yang tolong dan Tuhan sendiri yang memimpin kami semua untuk kami bersatu hati terus bisa memperhatikan umat Tuhan yang ada di Rosipina. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Rosipina ya Bapa. Biar kiranya juga Tuhan tolong dan sertai setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam situasi sulit ini. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menjawab setiap doa daripada anak-anak-Mu ini. Setiap pergumulan mereka, Tuhan mau jawab, Tuhan mau tolong. Biarlah Tuhan kami semua belajar untuk kami menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik situasi sulit ini yang menimpa bukan hanya Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Terima kasih Bapa untuk setiap rekan-rekan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Biar kiranya juga Tuhan yang memberkati apapun yang menjadi usaha mereka, kegiatan mereka, bahkan pelayanan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ya Tuhan saat ini kami mengakhiri ibadah ini dan biarlah Tuhan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tengadahkan tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa turun ke atas kita dengan berkelimpahan, damai, sejahtera, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.